Hari kalian menyenangkan, hidup kalian lagi baik-baik saja, kalian pulang kerja, capek, makan enak, terus di rumah lagi nggak ada masalah, tidur nyenyak, game kalian lagi asik-asik aja. Bagus, karena hari ini gue akan bikin semua pengalaman baik kalian itu buyar. Dengan beberapa komentar dari netizen di Facebook. Konteks, jadi tuh di Facebook ada yang nge-sharing berita gitu tentang penagih utang yang dipukulin sampai masuk rumah sakit oleh para warga. Dari keterangan sih katanya ya intinya yang ditagih merasa kesal dan manggilin para tetangga untuk bantuin ngusir si penagih utang ini dengan cara yang cukup tidak bijak. Nah, kalau kita kan ngeliat kayak gitu kayak, wah nggak bener banget. Kok dipukulin sih? Kan ini orang nagih utang, bukan maling, bukan rampok. Kayaknya nggak bener deh sikapnya untuk mukulin kayak begitu. Nah, kira-kira kayak begitu kan? Dan kalau kalian sadar, sudah pasti dong orang-orang yang komentarnya akan saya munculkan ini tidak seperti itu komentarnya. Dan komentarnya kira-kira seperti apa? Bukan membela, tapi tukang nagih hutang memang mulutnya suka nggak sopan. Iya, bayangin setiap ada orang nggak sopan kita boleh secara legal memukulnya. Gue sih pengen banget ya, tapi sayang peraturannya nggak boleh. Nggak boleh kita mukul orang se-nggak sopan apapun mulutnya. Gimana? Udah sedikit terkoyak-koyak hatinya? Sudah sedikit rusak hari-hari bahagia kalian? Tenang dulu, karena makin ke ujung video akan makin bikin kalian beritanya tadi udah gue sebut ya, intinya ada penagih hutang yang dipukulin sama warga karena nagih hutang. Gue nggak tahu beritanya ini bener apa enggak karena sumbernya nggak jelas. Ya kayak berita numpang lewat di Facebook gitulah. Tapi di post tersebut dijelaskan kalau sampai masuk rumah sakit dan yang gebugin itu bukan cuman yang ngutang, tapi juga para tetangganya. Tidak jelas juga gitu kalau misalnya penagih hutang ini tuh dari aplikasi atau dari lembaga yang legal atau gimana. Tapi yang pasti ada yang dipukulin dan ada korbannya. Dan mungkin aja ini juga berita bener, tapi di-up lagi dan udah terlambat gitu untuk diomongin. Tapi kita fokusnya bukan ke beritanya, tapi komentar-komentar orang yang menanggapi berita tersebut. Yang terkesan, bukan terkesan lagi ya, tapi jelas-jelas membela penggebukan, membela proses pemukulan orang yang nagih utang. Di negeri yang dimana katanya orangnya ramah-ramah. Kalau orang ngutang itu pasti ada alasannya. Kalau belum bisa bayar, ya kasih waktu, jangan dipaksa sampai gitu. Harusnya lebih ada empati, bukan malah bikin orang makin susah. Ini adalah hal yang sering banget gue bahas dan gue sebelin banget gitu. Orang ngutang ada alasannya. Ya apapun bu, apapun pak ya. Lu mau ngutang, mau nggak ngutang, itu ada alasannya. Nggak ngutang karena udah punya duit, ngutang karena kurang duit. Ada juga orang yang ngutang karena kebanyakan duit, napas karena butuh hidup, makan karena lapar. Ada juga orang yang nafsu tapi makan walaupun nggak lapar. Nggak, kalimat ada alasan itu tuh membuat gue jadi gedek gitu. Jadi kalau ada sesuatu itu punya alasan, maka sesuatu itu benar dilakukan kan nggak make sense. Ya karena ada alasan itu, alasan itulah yang kita kritisi. Alasannya kagak masuk akal. Kesel, ngutang nggak jelas, sampai mukulin orang. Terus dibilang kalau misalnya belum bisa bayar ya kasih waktu. Imagine lu KPR, terus lu belum bisa bayar, terus dikasih waktu, terus menerus sampai lu ada waktu, itu akan menjadi KPR yang sangat luar biasa menyenangkan buat banyak orang pastinya kan. Atau nggak usah jauh-jauh deh, lu ke Steam gitu, lu beli game di Steam gitu, terus lu bilang sama Gaben, Ben, gua beli dulu nih ya, Kingdom Come Deliverance 2, Monster Hunter, terus dan lain-lainnya. Nanti kalau gua ada duit baru gua bayar ya. Terus Gaben bilang, iya sabar, nyantai aja. Kalau belum ada duit ya gua kasih waktu gitu. Enak banget dunia. Andai kan dunia bisa bekerja seperti itu. Tapi ya tidak bisa dong. Anda kan kalau ngutang itu kan yang diutangin bukan berarti kayak nggak kehilangan apa-apa. Ya dia juga butuh Anda bayar dong biar uangnya balik gitu. Karena lu mendapatkan sesuatu dari dia, tapi dia tidak mendapatkan sesuatu dari lu. Kacau prinsip ekonomi. Ya tentu bukan berarti nggak boleh dikasih waktu. Tapi ya kalau sampai ditagih dan terus dikasih waktu terus, ya namanya lama-lama nggak ngutang, namanya charity. Kalau ada yang kayak begitu kabarin gue juga mau. Jangan cuma lihat dari satu sisi saja. Aduh ini obrolannya bener-bener ibu-ibu yang lumayan alasannya tuh, atau bapak-bapak yang alasannya bikin garuk-garuk kepala gitu. Jangan lihat dari satu sisi saja. Jangan lihat dari satu sisi. Lu tahu nggak ada berapa sisi di dunia ini gitu? Apa aja yang mesti dilihat? Jangan lihat satu sisi tuh, intinya adalah bukan masalah kita mesti mengiyakan sisi yang lain. Benar, kita mesti lihat dari berbagai macam sudut pandang. Tapi ngapain semua sudut pandang dilihat kalau jelas-jelas kesalahannya di depan mata? Jangan cuma lihat dari satu sisi aja. Ngutang juga bukan maunya dia. Nggak mungkin. Nggak mungkin ah. Masa sih? Kishimoto, ya gue nggak tahu ya, mungkin ada orang yang dipaksa untuk ngutang, itu ya kriminal sih kalau ada pemaksaan. Tapi kalau ngutang ke lembaga legal, ya namanya bukan nggak mau dia dong, ya dia mau ngutang, dia willing tuh ngutang.
Bukan karena saya juga nggak mau ngutang, tapi ini karena terjepit ekonomi. Ya lu mau ngutang namanya. Tapi lu nggak suka ngutang, itu beda. Atau jangan-jangan suka tapi nutupin, nah itu beda lagi tuh. Kalau nagihnya baik-baik kan nggak bakal kejadian kayak gini kan. Salah lagi, nagih baik-baik ya segala macam. Ya gue setuju bahwa nagih nggak boleh dengan ancaman, dengan dan lain-lain segala macam, nggak boleh melanggar hukum yang berlaku. Ya itu setuju banget. Cuman nagih baik-baik tuh yang kayak gimana gitu loh. Lu mau ditagih dengan seperti apa yang bakal bayar deh gitu deh ya. Ya nggak sih? Oke deh, coba bikin ketentuan deh. Kalau ditagihnya seperti ini saya pasti bayar gitu. Udah bikin ketentuan aja. Kalau tiba-tiba nggak bayar baru dah tuh. Gimana tuh? Ayo, nah, ayo puyang-puyang dulu bareng lah. Aduh, Boya kalau ngasih pinjam duit itu ikhlas. Jangan nagih-nagih terus, orang lagi susah kok malah ditekan, harusnya dikasih kesempatan bukan malah dimarahin sampai beginu. Ya jadi kalau teman-teman selama ini dipinjam duitnya, dipinjam barangnya, jangan minta balik walaupun itu dipinjam, harus ikhlas. Ini gua yang nggak ngerti dan kacau sama definisi ikhlas atau gimana ya? Ya tapi gue yang bego sih kayaknya ya. Maafin gue ya kalau gue nggak paham arti dan definisi ikhlas yang sebenarnya, maafin. Gini ya, kalau sampai warga ikutan berarti yang nagih ini juga ada salahnya. Aduh. Mungkin nagihnya kasar, bikin malu. Harusnya kalau nagih itu sopan, jangan maksa, semua ada jalannya. Ini lagi-lagi bandwagon fallacy atau kesesatan berpikir kalau banyak orang begitu berarti hal tersebut benar. Bisa loh satu daerah, satu warga itu melakukan hal yang salah dan ya tetap salah gitu, walaupun semua orang mengiyakan itu nggak salah. Kebenaran itu tidak peduli sama jumlah orang yang setuju sama sebuah argumen gitu. Bisa aja satu negara kacau balau, bisa aja satu gedung itu isinya koruptor semua, bisa aja gitu satu jajaran itu isinya kacau semua, bisa. Kalau semua begitu bukan berarti hal tersebut jadi benar. Memang terkesan benar, tapi kebenaran nggak peduli sama jumlahnya. Jadi ya gue nggak bilang bahwa semua warga itu pasti salah, tapi bukan berarti semua warga yang digebukin itu pasti salah. Gue ingat banget dulu kasus, kalau nggak salah ada kakek-kakek tua ya bawa mobil diterakin maling, terus satu warga gebugin dia sampai meninggal dan ternyata dia bukan maling. Jadi hanya karena digebugin banyak warga otomatis dia beneran maling? Nggak juga. Apa kabar tuh kasusnya ya? Provokatornya gimana tuh? Kan sebel ya, hanya karena banyak yang gebugin jadi lu yang salah gitu. Padahal hidup itu terus harus saling tolong menolong. Ngutang memang harus dibayar, tapi kalau belum ada jangan dipaksa. Duit bisa dicari, tapi luka di hati itu lebih susah sembuhnya. Gimana? Kenapa bawa-bawa hati? Maksudnya kayaknya nggak ada hubungannya sama utang. Dia mau lu sakit hati, mau lu gimana? Kayaknya juga udah rahasia umum kalau ngutang itu pasti harus kayak semacam makan ego gitu, yang dimana ngutang itu terkesan buruk di masyarakat. Apalagi ngutang untuk kebutuhan hidup. Apa urusannya ini? Aduh skip aja deh, puyeng pala gue. Kalau nggak ikhlas ngutangin mending nggak usah dikasih. Yaudah deh, sekarang kita biasain gini aja deh. Udahlah, nggak usah minjemin duit lagi lah. Udah. Tidak ada lagi namanya culture minjem duit. Itu kata minjem duit tuh hilang dari kamus bahasa Indonesia. Udah nggak ada lagi. Udah nggak usah ada lagi. Pinjam gitu dah. Puyeng lo kan, gak ada yang mau minjemin karena sudah tidak ada lagi yang mau minjem dengan ikhlas karena definisinya bergeser. Jadi kalau minjemin ya jangan berharap balik. Kalau bank udah bisa kayak gitu, kabarin gue pengen banget minjem banyak duit dari keikhlasan bank tersebut. Hidup lagi susah, masyarakat saling adu pukul, harusnya relakan saja. Ya udah, cukup sampai di sini aja. Oke, jadi itulah komentar-komentar para teman-teman, para rekan-rekan yang hidup di sekitar kita, yang pendidikannya juga cukup baik dan punya akses ke internet dan bisa voting. Nyatanya banyak di antara kita menginginkan kalau udah utang itu nggak usah balik, dan kalau ada penagih hutang yang nagih hutang udah pasti penagihnya yang salah. Gua nggak mau mengeneralisir, bisa jadi penagihnya juga salah suatu hari gitu loh. Tapi dari bagaimana ya intensi orang-orang berkomentar dan menjawab komentar tersebut, udah kelihatan nggak sih kalau mereka in a way berhutang dan nggak mau hutangnya ditagih dan mau dianggap sebagai korban atau yang benar ketika hutangnya ditagih. Iya nggak sih? Apa gue yang keliru? Coba komen di bawah. Komentar gue semakin kesini makin ngeri. Gue udah bilang di berbagai macam video yang kayak gini bahwa orang-orang kayak gini ada banyak dan tinggal di sekitar kita. Yes, mereka tinggal di sekitar kita. Lu ngeri nggak sih? Gue sih ngeri ya. Kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini yang jarang kalian temui, nggak jarang ah. Masa sih lu pada nggak pernah nemu komen kayak beginian di berbagai macam aplikasi, dan ide gue untuk bikin konten ini juga untuk menyeimbangi informasi gitu tentang beberapa kali gue bikin kan yang dari TikTok. Tapi ya gue nggak mau bilang sosial media yang lain ya lebih bersih daripada TikTok. Nggak juga, ada juga yang kayak gini-gini usernya. Ya kalau kalian suka lah sama konten-konten kayak gini, support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri, dan untuk kita semua, jangan ngutang, jangan lupa bayar utang. Dan sebal ngeliatin orang-orang masih ributin hutang. Kapan kita mau maju? Bukannya kita ngutang ke negara lain gitu untuk memperkaya negara, untuk bikin negara makin sukses gitu. Antar warga aja masih saling ngutang, yang diutangin juga ternyata bukan buat kebutuhan. Buat apa? Buat beli iPhone.